Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Papan Tulis Digital Ibu Widi. Hari ini, di video ini, kita masih akan membahas materi IPA kelas 9 Kurikulum Merdeka, bab 4 tentang listrik, magnet, dan sumber energi alternatif. By the way, ini adalah video part 3 ya. Karena di video part 1 dan part 2, part 1 itu tentang listrik statis, part 2 yaitu tentang listrik dinamis, maka dari itu part 3 kita membahas materi tentang magnet. Nah, sebelum masuk ke pembahasan tentang magnet lebih dalam lagi, kita akan bahas terlebih dahulu dari sejarah magnet. Nah, magnetik atau batuan bermuatan itu adalah biji mineral atau batuan warna metalik bersifat menarik partikel besi. Magnet tersebut terbuat dari logam seperti besi dan baja. Magnet memiliki berbagai bentuk dan dinamakan sesuai dengan bentuknya. Nah, ada yang bentuknya seperti batang, dinamakan magnet batang. Ada yang bentuknya seperti jarum, dinamakan magnet jarum. Ada yang bentuknya seperti U, dinamakan magnet U atau magnet tapal kuda. Jadi dinamakannya berdasarkan bentuknya. Nah, magnet selalu memiliki dua kutub. Baik itu di belah-belah juga dia tetap ada dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kutub-kutub yang sejenis akan saling tolak-menolak bila didekatkan, sedangkan kutub-kutub yang berbeda jenis akan saling tarik-menarik bila didekatkan. Kutub-kutub ini selalu ada pada tiap magnet, walaupun magnet tersebut dipotong menjadi beberapa bagian magnet yang sangat amat kecil. Jadi utara dan selatannya itu tidak akan pernah bisa terpisahkan. Nah, adik-adik harus tahu juga kalau bumi itu adalah salah satu magnet raksasa, magnet yang sangat amat besar. Karena apa? Di bumi kan ada kutub utara dan kutub selatannya juga kan ya. Terus kalau kita menyimpan kompas, otomatis kompas itu selalu menunjukkan ke arah utara dan selatan. Kenapa demikian? Itu karena magnet raksasa itu adalah bumi salah satunya. Nah, pada magnet terdapat yang namanya medan magnet. Sebelumnya di materi listrik itu juga terdapat medan listrik dan gaya listrik. Begitupun juga pada materi magnet terdapat gaya magnet dan medan magnet. Apa itu medan magnet? Nah, medan magnet terbesar terletak pada ujung-ujung kutub magnet. Hal ini ditujukan dengan banyaknya pasir besi yang ditarik oleh ujung-ujung kutub magnet atau garis-garis gaya magnetnya sangat rapat. Bisa adik-adik lihat di gambar yang paling atas. Yang paling rapat apakah yang dekat dengan magnet, apakah yang jauh? Tentunya yang paling dekat, artinya itu medannya yang paling kuat. Nah, karena ada medan tersebut, terjadilah gaya magnet. Ada gaya tarik-menarik dan gaya tolak-menolak. Apabila terdapat dua buah Apabila terdapat dua buah kutub didekatkan yang sejenis, apa yang terjadi? Nah, lihat di gambar yang kedua ini. Akan terjadi tolak-menolak. Karena lihat, tuh, medan magnetnya itu tidak saling mengikat. Beda halnya dengan gambar yang ketiga. Ketika dua kutub yang berbeda jenis didekatkan, akan membentuk seperti sambungan. Serbuk-serbuk besinya membentuk seperti sambungan. Makanya terjadi gaya tarik-menarik. Nah, seiring berkembangnya zaman, dari magnet berkembanglah jadi elektromagnetik. Elektro itu adalah listrik, magnet itu adalah magnet. Jadi perkembangan kolaborasi antara listrik dengan magnet. Nah, pada tahun 1821 Michael Faraday membuat suatu penemuan penting. 2 tahun sebelumnya juga sudah dilakukan oleh Ørsted yang telah menemukan bahwa jarum magnet kompas
biasa dapat menyimpang jika arus listrik dialirkan dalam kawat yang tidak berjauhan. Jadi kalau ada kawat yang dialiri arus listrik, nah kalau didekatkan dengan kompas, maka jarum yang ada di kompas itu akan menyimpang menuju ke arah arus listrik tersebut. Nah, hal ini membuat Michael Faraday menyimpulkan bahwa jika magnet didekatkan, yang akan bergerak adalah kawat yang dialiri listrik. Berdasarkan dugaan ini, Michael Faraday berhasil membuat satu skema yang menjelaskan bahwa kawat-kawat akan terus-menerus berputar berdekatan dengan magnet sepanjang arus listrik dialirkan ke kawat tersebut. Nah, sesungguhnya penemuan Faraday ini merupakan motor listrik pertama, suatu skema pertama yang membuat sesuatu benda bergerak dengan menggunakan arus listrik. Kenapa sekarang ada mobil listrik, motor listrik? Nah, yang pertama kali menemukannya itu adalah Bapak Faraday. Tadi adik-adik sudah tahu tuh kalau magnet juga ternyata memiliki medan magnet, artinya daerah yang terkena apa namanya gaya magnetik. Nah, apa itu gaya magnet? Gaya magnet karena yang pertama kali menemukannya adalah Bapak Lorentz, makanya istilahnya juga bisa diganti atau dikenal dengan gaya Lorentz. Sama halnya dengan gaya listrik. Gaya listrik juga karena yang menemukan muatan pertama kalinya itu adalah Bapak Coulomb. Jadi gaya listrik itu istilah lainnya adalah gaya Coulomb. Kalau gaya magnet itu gaya Lorentz. Nah, besar gaya Lorentz sebanding dengan kuat medan magnet, arus listrik, dan panjang kawat. Bila kedudukan gaya, kuat medan magnet, dan arus listrik saling tegak lurus, maka besarnya gaya Lorentz dapat diperoleh dengan menggunakan rumus seperti yang ada di bawah ini ya, yang ada di samping. Rumus ini berlaku untuk panjang kawat 1 meter. Nah, kita bisa menggunakan rumus Bill. F sama dengan Bill. B itu apa, F itu apa, I itu apa, L itu apa, ini ada keterangannya. Nah, F itu adalah gaya Lorentz yang memiliki satuan Newton disingkat N. B itu adalah medan magnet tetap. Satuannya adalah Tesla. Kemudian I itu adalah kuat arus listrik, satuannya ampere, dan L adalah panjang kawat berarus yang masuk ke dalam medan magnet, satuannya meter. Nah, gaya magnet ini juga punya arah, karena gaya itu adalah salah satu besaran vektor yang memiliki nilai satuan dan arah. Untuk menentukan arah gaya Lorentz, dapat kita gunakan kaidah tangan kanan atau kaidah putaran skrup. Nah, kaidah tangan kanan, di mana kalian silahkan angkatkan tangan kanan kalian. Nah, ibu jari itu berperan sebagai arus listrik, arah arus listrik. 4 anak jari, jari telunjuk, jari tengah, jari manis, dan kelingking, kan tadi ibu jari, 4 anak jari itu berperan sebagai arah medan magnet dan telapak tangan kalian berperan sebagai gaya magnet. Jangan sampai tertukar telapak tangan dan punggung tangan. Telapak tangan itu sebagai gaya magnet. Nah, ini ada contoh ilustrasi kawat berarus searah dan kawat berarus bertolak belakang. Kalau arah arus searah itu biasanya akan terjadi gaya tarik menarik. Nah, kalau yang kalau yang bertolak belakang itu akan terjadi gaya tolak menolak karena arahnya saling berlawanan. Nah, misalnya gini,
ada dua buah kawat yang sama-sama dialiri arus listrik yang arahnya searah. Nah, kawat baru searah tuh, dua-duanya arahnya ke atas. Ibu jari tangan kanannya berarti arahnya ke atas. Nah, dua-duanya juga arahnya ke atas. Nah, kemudian keempat tangannya itu seolah-olah memegang apa? Keempat anak jari itu seolah-olah memegang kawat. Nah, otomatis arah gayanya kemana? Arah gayanya kemana? Ke kiri ya. Nah, kemudian satu lagi. Kawat yang dialiri arus listrik yang satunya lagi juga sama arah arusnya ke atas. Nah, berarti keempat anak jari itu seolah-olah sedang memegang apa? Sedang memegang kawat. Nah, arah gayanya kemana? Arah gayanya pun juga sama ya. Begitu. Nah, kalau arah kawat berarus yang bertolak belakang, arah arusnya ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Begitu ya, itu ada simbol F, simbol B, dan simbol I yang menandakan persamaan yang biasa digunakan dalam gaya magnet atau gaya Lorentz. Nah, dari perkembangan elektromagnetik, kemudian adanya medan magnet, adanya gaya magnet, muncullah induksi elektromagnetik. Nah, induksi elektromagnetik merupakan fenomena munculnya arus listrik akibat perubahan fluks magnetik. Proses induksi elektromagnetik melibatkan konduktor yang diletakkan dengan posisi tertentu dan medan magnet. Jadi di sini bahannya konduktor, di mana konduktor itu adalah bahan yang sangat amat bagus dalam menghantarkan listrik. Nah, hukum Faraday dalam induksi elektromagnetik menyatakan setiap perubahan medan magnet pada kumparan akan menyebabkan gaya gerak listrik atau GGL yang diinduksi oleh kumparan tersebut. Tegangan GGL induksi di dalam rangkaian tertutup sebanding dengan kecepatan perubahan fluks terhadap waktu. Nah, dirumuskan dengan persamaan epsilon itu biasa seperti angka 3 terbalik, namun ini ditulisnya EI ya, ini epsilon sama dengan minus N dikali delta flux per delta T. Nah, N itu adalah jumlah lilitan, delta flux itu adalah perubahan flux magnetik dengan satuan Weber. Kemudian delta T adalah perubahan waktu atau selang waktu dengan satuan sekon, dan epsilon itu sendiri merupakan GGL induksi atau tegangan yang dihasilkan dari induksi elektromagnetik tersebut. Karena tegangan satuannya volt, maka GGL induksi juga sama-sama satuannya volt. Tanda negatif menunjukkan arah geraknya berlawanan. Begitu ya. Nah, ini ada beberapa ilustrasi, ada kumparan yang dihubungkan dengan galvanometer. Ketika magnetnya dimasukkan ke dalam kumparan tersebut, maka galvanometer akan bergerak si jarumnya. Ya, itu artinya menandakan adanya arus yang mengalir. Penerapan dari induksi elektromagnetik itu terdapat pada transformator dan generator. Nah, transformator itu eh, apa ya, sering sekali kita lihat ya, ada di PLN atau bahkan di rumah kita pun juga ada. Nah, transformator adalah alat yang memungkinkan mengubah tegangan listrik tanpa kehilangan daya yang signifikan. Jadi fungsinya untuk mengubah tegangan listrik. Entah mengubah tegangan listrik yang awalnya besar jadi kecil atau yang awalnya kecil jadi besar. Makanya transformator atau disingkat dengan trafo itu terbagi menjadi dua. Ada trafo step up dan ada trafo step down. Kalau trafo step up itu dibuat untuk menaikkan tegangan dari tegangan yang rendah ke tegangan yang tinggi. Biasanya dipakai dalam sistem transmisi jarak jauh untuk mengurangi kerugian daya. Jadi tegangannya dinaikkan. Nah, kalau trafo step down
berfungsi untuk menurunkan tegangan dari tingkat yang tinggi ke tingkat yang lebih rendah, seperti yang dibutuhkan untuk peralatan rumah tangga. Yang kan yang dari PLN-nya tegangannya besar tuh, sedangkan yang ke peralatan elektronik yang ada di rumah tangga kan hanya memerlukan tegangan yang tidak begitu besar. Jadi harus menggunakan trafo step down untuk mengurangi tegangannya. Nah, bagaimana sih caranya mengurangi dan menaikkan tegangan? Nah, di sini erat kaitannya dengan kumparan. Kumparan itu dapat di apa namanya? Dapat diaplikasikan menggunakan lilitan kawat. Nah, N di sini merupakan jumlah lilitan. Nah, V itu adalah tegangan. NS itu adalah jumlah lilitan pada tegangan masukan ya yang input, kemudian NP-nya untuk tegangan keluaran yang dikeluarkan hasilnya yang output. Nah, pada trafo step up, NS-nya lebih besar dibandingkan dengan NP. Artinya lilitan pada tegangan ketika masuk itu lebih NS-nya lebih besar daripada NP. Itu untuk trafo step up. Dan trafo step down, NP-nya akan lebih besar daripada NS kebalikannya. Nah, rumusnya dapat dilihat di persamaan Vp per Vs sama dengan Np per Ns sama dengan Is per Ip. Jadi tegangan itu berbanding lurus dengan jumlah lilitan. Primer itu input atau masukannya, kalau sekunder itu adalah output atau tegangan keluarannya, gitu ya. Nah, aplikasi yang kedua itu pada generator. Generator juga sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari untuk mengubah entah itu dari energi gerak menjadi energi listrik. Nah, generator juga sama, memanfaatkan konsep induksi elektromagnetik. Jadi memanfaatkan perubahan fluks persatuan waktu yang didasarkan pada jumlah lilitan kumparan atau lilitan kawat. Nah, mesin dengan energi gerak atau mekanik yang kemudian mampu menghasilkan energi listrik atau elektrik disebut dengan generator. Nah, generator memiliki sumber energi gerak yang bermacam-macam. Misalnya, pada listrik tenaga angin, generator mampu bergerak karena adanya angin yang menggerakkan kincir atau untuk berputar. Sama halnya dengan listrik pembangkit yang menggunakan tenaga air yang memanfaatkan aliran air untuk menggerakkan kincir sehingga dapat berputar. Pada generator, sumber tenaga untuk menggerakkan adalah dari proses pembakaran menggunakan diesel sehingga menghasilkan energi listrik. Begitu ya. Jadi pada pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga angin pasti dihubungkan dengan generator untuk mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Nah, begitu ya adik-adik, itu adalah pembahasan pada materi magnet. Untuk contoh soalnya yang hitungannya insya Allah Ibu Widi akan buatkan video secara terpisah di video selanjutnya. Mudah-mudahan materi IPA kelas 9 kurikulum merdeka bab 4 ini khususnya materi magnet itu dapat dipahami oleh adik-adik. Sampai ketemu lagi di video hmm, video part 4-nya ya, yaitu tentang sumber energi alternatif. Tonton semua part dari mulai part 1 sampai part 4. Ibu Widi buatkan terpisah agar adik-adik enggak begitu panjang menyimak videonya. Jadi bisa bisa terstruktur gitu ya, lihatnya satu persatu. Begitu ya adik-adik, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.